Ini ada yang raise hand, ada yang mau ditanya apa gimana? Mungkin nggak sengaja. Oke, kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Welcome back to our second sharing session. Gimana nih buka puasanya? Dan terima kasih ya untuk semua yang udah join. Untuk Zoom kali ini kita akan bahas mengenai basic technical analysis dan nanti akan dibahas juga untuk top 5 market cap coin yang akan dibahas sama Mas Faradi. Penasaran kan? Oke, first of all, I'd like to introduce you to our speakers. Di sini ada Bro Faradi. Say hi, please. Mana orangnya? Halo, salam kenal. Ya, ini masih single and available ya. Gak nyambung lagi, hai. Ini nanti Faradi ini akan selalu nemenin kita semua untuk kasih info mengenai koin-koin yang ada di dalam radar kita. Pokoknya setiap kali Zoom dia bakal selalu nongol. Nah, terus guest speaker kita kali ini adalah Nick Jansen. Jadi pasti banyak udah yang tahu dong siapa sih Nick Jansen itu. Gitu kan, yang suka mantengin Stockbit pasti tahu lah ya kalau Nick Jansen tuh selalu kasih rekom saham pagi-pagi atau di grupnya dia. Namanya Sobat Trader Nick. Nah, terus kan pasti pada penasaran dong gimana caranya sih bisa seakurat itu analisanya, indikatornya apa aja, terus gimana cara baca chart dengan simple seperti itu ya. So, without further ado, kita mulai ya. Oh ya, buat yang mau nanya nanti bisa langsung di kolom chat aja atau raise hand ya. Oke, kita mulai ya dengan Konik Jansen. Hai Konik, apa kabar? Halo, baik, Bu. Gue lagi, ya Allah tua banget gue. First of all, thank you banget udah mau join sama kita buat sharing di sini. Oke, boleh dong cerita-cerita sedikit gimana nih kok nih kalau boleh flashback sedikit apa sih yang dilakuin sampai TA-nya tuh bisa sampai akurat. Terus bisa dimulai sesinya. Oke? Oke, thank Nggak ada you. mukanya Konik. Kameranya katanya lagi ada masalah, jadi nggak bisa pasang muka. Silakan Konik. Yuk. Oke, malam guys. Hari ini gue didapuk untuk sharing mengenai basic technical analysis. Nah, sesinya itu 45 menit, cuman basic technical analysis itu banyak ya. Gue juga kebetulan punya kelas technical, ya basic itu mungkin bisa beberapa sesi ya. Jadi gue di sini akan sharing basic yang bisa applicable lah ya. Jadi nggak benar-benar basic sama teori aja, tapi gue coba comot-comot sedikit supaya basicnya ini juga bisa dipakai ya, bisa applicable. Gue yakin di grup ini juga pasti udah banyak banget ya yang teknikalnya jago-jago. Jadi mungkin yang akan gue share ini juga mungkin udah banyak yang tahu. Tapi ya nggak apa-apa ya, mungkin nanti kalau untuk yang newbie ini mungkin bisa sedikit membantu dan berguna. Oke, gue nggak ada mukanya ya guys, karena kamera gue rusak. Jadi kamera gue tuh nggak pernah bener, rusak terus. Oke, gue langsung aja. Kita akan bahas mengenai basic technical analysis yang praktis ya, yang bisa digunakan. Oke, gue mulai aja. Oke, nah sebenarnya kalau di forum-forum ya, gue yakin di sini juga banyak yang ikut forum Stockbit. Itu kan TA itu juga sering diomongin lah ya, kita itu tukang tarik garis dan lain-lain ya. Nah cuma sebenarnya kenapa sih technical analysis itu bisa works juga gitu lah ya? Karena gini, sebenarnya kan harga di market itu mencerminkan psikologis pasar ya. Jadi psikologis pasarnya ini kalau gue ambil kira-kira gambarnya kayak gini ya. Pasar tuh optimis, makin naik excitement, makin seneng, terus euforia ya, terus mulai dia turun kayak kripto nih sekarang nih ya.
mulai anxiety. Nah, ini mulai di denial nih kalau menurut gua nih. Kripto ini mulai di denial sama fear ya. Sebagian orang masih oke, ini nanti naik lagi. Sebagian orang udah mulai takut ya. Kalau gua baca beritanya udah mulai crash lah. Central bank berusaha melawan kripto lah. Pokoknya berita-berita fear ini udah mulai bermunculan nih. Tapi sebagian orang masih optimis. Jadi mungkin fasenya ini antara denial sama fear kalau gua lihat sekarang ini ya. Sebagian udah takut, sebagian masih deny bahwa ini akan kembali naik. Nah, psikologis ini kan selalu berulang-ulang ya. Jadi harga di market itu yang mencerminkan psikologis ini itu juga akan berulang ya, karena psikologis ini berulang terus. Jadi pola-pola harga di market yang mencerminkan psikologis ini itu juga akan berulang. Makanya kemudian kita bisa mempredik dari pola-pola yang ada itu apa yang akan terjadi kemudian. Kenapa? Ya karena itu tadi psikologis ini selalu berulang, modelnya kayak gitu, nanti hasilnya juga sama ya. Makanya di market atau di kalangan trader itu ada yang namanya ini history repeat itself ya. Jadi history itu selalu berulang ya. Optimis tuh nanti ada fasenya selalu berulang, euforia nanti berulang, turun mulai denial, fear itu nanti berulang, panik itu juga nanti pasti berulang ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nanti karena dia berulang, jadi kita bisa gambar kalau dulu bentuknya seperti ini, maka sekarang pun kira-kira bentuknya akan seperti ini ya. Jadi teknik analisis itu sebenarnya kira-kira prediksinya gini. Kalau dulu A terus sekarang B, maka kita bisa predik ke depan tuh C gitu ya. Jadi kalau udah ada A, sekarang kondisinya B, itu pasti C. Kira-kira teknik analisis itu gitu. Ya. Apakah teknik analisis akurat 100%? Enggak ya. Enggak akurat 100%. Jadi tetap dia juga ada ininya, ada miss. Oke, nah kita bisa lihat misalnya contoh Bitcoin ini ya, di chart Bitcoin ini kita bisa lihat kalau tadi kan ini udah ada ini ya siklus market ya, siklus market. Nah sebenarnya ini juga dia akan terjadi di dalam harga ya. Konik, sorry ke mute. Oke. Nah, suaranya. Oke, udah kedengeran kan? Sudah. Oke. Udah, sorry. Okay. Nah, ini harga itu juga bisa digambar kayak tadi ya, seperti siklus tadi. Ini gua gambar pakai freehand. Kira-kira gambarnya gini. Ya. Jadi ini siklusnya juga mencerminkan hal yang tadi ya, yang dicat tadi. Jadi siklus ini mencerminkan psikologis pasar. Nah, di dalam teknik analisis kalau kita ngegambar tiap kali kita harus gambar garis-garis psikologis ini atau disebut garis cycle ini, itu kan repot ya. Jadi biasanya gue pakai untuk practical itu gue pakai MA 30 ya, kira-kira kayak gini gambarnya yang biru ini. Nah ini mencerminkan psikologis pasar atau siklus-siklus market yang tadi ya. Nah cuma MA ini agak lagging, jadi ini harus digeser ke kiri sedikit ya supaya lebih mencerminkan gitu ya, lebih presisi menggambarkan siklusnya tadi ya. Oke. Nah, siklus tadi kalau kita gambarkan secara simple itu kira-kira ada 4 fase ya. Jadi ada fase akumulasi, kemudian ketika naik itu ada partisipasi, nanti di atas ada distribusi, kemudian ada distribusi lanjutan, nanti akumulasi lagi. Ya, nanti mulai lagi. Jadi ini urutannya 1, 2, 3, 3A, 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi. Gitu ya. Nah, dari pola-pola ini, dari pola-pola yang berulang inilah kita teknikalis itu, analis itu bisa memprediksi apa yang terjadi di fase berikutnya. Karena kita udah bisa predik kalau habis partisipasi ya nanti ada distribusi ya. Habis distribusi ada distribusi lanjutan, nanti akumulasi lagi. Kira-kira kayak gitu.
Oke, nah di dalam siklus ini itu dibagi jadi tiga fase tren, ya. Jadi di fase ini disebut sideways, ya. Di fase akumulasi disebutnya sideways. Ketika naik ini uptrend, kemudian distribusi itu biasanya ada sideways-nya lagi, kemudian downtrend itu masih distribusi, ya. Kemudian balik sideways lagi, nanti uptrend lagi, ya. Jadi dalam satu siklus market itu ada sideways, ada uptrend, ada downtrend. Ya, jadi kira-kira kalau di resume ya, trend itu ada 3, uptrend, sideways, sama downtrend. Ya. Nah, gimana sih cara trader memanfaatkan siklus dan trend ini untuk trading? Oke. Nah, trading itu dibagi jadi 2 kelompok besar ya dari gaya tradingnya. Ya, yang pertama disebut trend following atau banyak juga orang bilang itu position trading. Ya, kemudian yang kedua swing trading. Nah, mungkin ada pernah dengar trading-trading yang lainnya, scalping trading atau apalah. Ya itu sebenarnya swing trading juga. Scalping itu swing, tapi dia pakai time frame yang pendek-pendek. Ya, dia scalping. Trading yang lain mungkin ada juga kalau di crypto tuh arbitrage ya. Jadi perbedaan harga di exchange itu juga bisa jadi profit ya. Tapi secara umum dibagi jadi 2 ya, trend following sama swing trading. Nah, apa bedanya? Trend following itu dia sesuai namanya ya. Jadi dia follow the trend until its end. Jadi gaya tradingnya itu adalah buy dan hold sampai trennya patah. Biasanya model trading kayak gini itu agak sedikit mid-term ya, nggak pendek, dia agak jangka menengah. Ya. Kira-kira kalau di gambar ini, ya ini chartnya Bitcoin. Kira-kira ketika lagi uptrend ya, kalau si trend following trader ini udah buy di area bawah, dia akan hold terus selama harganya ada di atas garis trend ini. Nanti dia akan keluar kalau garis trendnya udah patah. Ya, nah kelemahannya gaya ini itu biasanya ya bukan biasanya pasti ada kehilangan profit di sini ya karena harga udah nyampe sini, tapi kita TP-nya di sini. Ya, jadi ada sebagian yang hilang. Tapi gaya trading ini lebih santai, ya nggak keluar masuk, nggak habis fee. Ini cocok kalau yang nggak buat yang pengen gaya trading santai ya dan nggak full timer. Oke, cara yang kedua itu adalah swing trading. Nah, swing trading ini konsepnya price itu harga itu bergerak zigzag. Nah, strateginya dia buy and sell bukan buy and hold. Dia buy kalau mulai bergerak berlawanan arah, dia akan sell. Periodenya lebih cenderung short term. Ya. Nah, ini chart yang sama yang tadi, bedanya apa? Kalau swing trading, itu dia akan tradingnya kayak gini. Jadi ketika harganya naik, dia akan trading. Ketika harganya turun, dia nggak akan ikut. Ya, nanti harga naik lagi, dia baru ikut. Turun, dia nggak mau ikut. Dia cuma mau ikut pas nge-swing naiknya aja. Tapi kalau di crypto ini kan sebenarnya di future-nya dia bisa short sell ya. Jadi sebenarnya bisa tetap tapi swing trading kira-kira konsepnya gitu ya. Jadi dia harganya kalau nge-swing ke atas ya naik ikut long, kalau nge-swing ke bawah dia nge-short. Ya. Jadi dia pendek-pendek patah-patah gitu ya. Dia intinya sih kalau misalnya dia mau long, dia nggak mau ikut bagian yang short-short ya. Idealnya tuh dia maunya buy di sini, sell di sini, buy di sini, sell di sini. Idealnya ya dia maunya kayak begitu si swing trading ini. Nah, gua sendiri kebetulan juga tipenya swing trading ya, gua nggak bisa tahan kalau ngelihat harganya koreksi lama-lama. Jadi ini sebenarnya nanti cocok-cocokan sama karakter kita ya, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek. Oke, nah gimana sih gua sebagai swing trading itu melihat atau menemukan suatu kans untuk ya. Oke, ini kan kita udah bahas di dalam satu siklus itu ada uptrend, sideways, sama downtrend ya.
Nah, gerakan standar kalau uptrend, ya ini uptrend itu ada gerakan standarnya. Jadi gerakannya dia harga akan naik, kemudian dia akan turun sedikit, kemudian dia akan lanjut, yang ini uptrend ya, uptrend itu dia akan naik lumayan panjang gitu ya, kita sebutnya primary trend, kemudian dia akan koreksi ya ke secondary. Nanti kalau secondary-nya udah selesai, dia akan lanjut primary lagi. Ya, jadi ini model apa? Zigzag, atau kalau di price action biasa disebut pola ABCD ya. Ini polanya ABCD. Ya, jadi ini waktu uptrend ya. Jadi primary itu adalah gerakan harga yang searah dengan tren. Ya, secondary itu yang berlawanan dengan tren. Ya, jadi ini gerakan standar pada waktu uptrend itu pasti kayak gini. Ada primary, ada secondary, kemudian dia biasanya akan lanjut primary. Secondary selesai akan lanjut primary. Downtrend itu kebalikannya. Ya, primary-nya ke bawah, nanti ada secondary ke atas. Ya, ini gerakan standar. Nanti dia akan lanjut lagi ke bawah lagi, lanjutkan primary-nya. Ya, ini pola ini disebut dengan ABCD bearish. Jadi ini sama-sama ABCD polanya. Ya, kalau di Elliott Wave dibilangnya ABC. Ya, kira-kira gitu ya. Ini pola yang standar yang ada di harga. Jadi berdasarkan pola sederhana ini aja, kita bisa predik kalau dia udah jalan ada primary-nya, kemudian ada secondary-nya, kita bisa predik berikutnya primary lagi. Gitu. Ya, simpelnya kayak gitu. Jadi kalau udah ada A, terus ada B, nanti kita akan lihat C. Gitu. Ya. Nah, contohnya gimana? Kita lihat sama-sama. Oke, contohnya ini ya. Ini chart Bitcoin 4 jaman. Ya. Kita lihat ya, gerakan harganya. Ini ada primary, nanti ada secondary. Setelah secondary-nya habis, dia akan lanjut primary. Kelihatan ya. Nanti ketika dia downtrend atau ketika dia bearish, ini sama. Ini ada primary-nya, ada primary-nya lagi. Nanti naik lagi sama, primary, secondary, primary. Turun lagi sama, primary, secondary, primary. Ya, ini gambar belakangnya. Kalau gua buang, gambarnya gini. Sama nggak sama yang tadi gua share? Sama ya. Pola ABCD. Ya, mau naik, mau turun, polanya itu ABCD. Oke, tadi kan kita pakai gambar besar ya. Mungkin banyak teman-teman banyak yang lihat, mungkin garis-garis ini nariknya banyak nabrak-nabrak. Kita sekarang lihat di turun satu level ya, di level-level yang lebih kecil. Nah, ini catnya sama cat tadi ya, ini sama persis. Nah, cuma di sini gue kasih MA30 tadi ya untuk penanda cycle ya, MA30. Nah, gampangnya kalau harga bergerak di atas MA30 itu lagi bullish. Kalau bergerak di bawah MA30 itu bearish, gampangnya gitu ya, simpelnya kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat ya, gerakan-gerakan zigzagnya kayak apa. Ini yang pertama. Ya, ini nih. Kalau nggak kelihatan. Ulang ya, nih. Jadi ini turun ke sini. Primary, terus ada secondary, terus primary lagi. Jadi kalau dia udah motong garis cycle ini ke bawah, terus ada secondary, itu nanti primary lagi pasti ke bawah lagi. Ya. Kalau memang udah sama-sama di bawah ya pasti ke bawah. Ya. Primary, secondary, primary ini sih di bawah MA30, jadi ya ini semua di bawah. Ya. Nanti kalau dia berubah trennya, dia akan nabrak lagi garis cycle-nya. Ya. Nabrak lagi primary, secondary, tapi si secondary-nya biasanya nggak turun di bawah MA30. Nanti kalau naik lagi ya udah ini primary lagi. Gitu. Nah, ini contoh yang lain ya, primary, secondary, primary. Ini juga. Ini waktu turun. Ini juga waktu turun. Ini waktu naik. Ini waktu naik. Ini waktu turun. Gua hilangin ya gambar background-nya ya. Nah, gambarnya kayak gini semua. Ya, jadi ketika market itu uptrend, downtrend, pola-pola inilah yang akan muncul. Ya, cuma kalau downtrend ya arahnya ke bawah, kalau uptrend arahnya ke atas.
Nah, gimana dengan pola sederhana ini kita bisa melakukan trading? Nah, bukan kita ya. Nah, gue paling suka itu sebetulnya trading breakout. Ya, pakai pola-pola ini gue lakukan trading breakout. Oke. Nah, trading breakout itu kayak gimana? Jadi ini pola-pola yang tadi ya, uptrend sama downtrend. Trading breakout itu kalau harga itu udah bergerak melewati titik yang ini, ya, titik puncak yang ini. Titik B ini kalau udah dilewatin, nah ini kita buy-nya tuh di sini. Ini namanya trading breakout. Jadi breakout titik ini atau break high ya. Kalau breakdown ya ini titiknya. Ya. Kenapa belinya di sini? Ketinggian, belinya di sini dong. Ya bisa belinya di sini. Ya, cuma itu beda gaya trading lagi. Itu buy on retrace atau buy on weakness. Ya. Nah, ini pola simple, tapi ini pola itu banyak, kalau nggak tahu ya, kalau nggak diketahui, ini pola yang banyak menjebak trader. Ya, apalagi kalau yang newbie yang belum pernah belajar, itu biasanya banyak terjebak dengan pola ini. Terjebaknya tuh gimana? Oke, kita waktu trading sering ya, kalau kita buy, itu harganya turun. Terus kalau kita sell, itu harganya naik gitu ya. Sering ya, kalau trading kayak gitu ya, entah itu di saham, di forex, atau di kripto. Kalau kita buy, dia malah turun, kalau kita sell, malah naik. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi kalau kayak gitu? Jadi yang terjadi kayak gini. Ini harga bergerak naik. Oke. Bergerak naik, nanti ketika naiknya lumayan tinggi, orang mulai pada ngelirik, matanya semua ngelirik ke situ. Ya, Bitcoin ketika naik harga tinggi, ya 60.000, naik lagi 62, itu orang semua matanya ke sana. Ya. Sampai di satu titik akhirnya orang ya udah deh, masuk deh. Soalnya naik terus gitu ya. Nah, ketika dia masuk, betul habis masuk naik sedikit. Yes, gitu kan, profit. Cuma naik sebentar dia turun. Karena kita belinya udah di sini, udah ketika orang euforia, udah rame-rame, semua orang udah masuk Bitcoin, semua orang udah masuk BNB, udah masuk Ethereum, udah masuk Doge, ya itu semua akhirnya euforia, semua pada masuk. Nah, ketika masuk sampailah dia di titik B, terus dia turun. Bingung kan? Loh, dari kemarin naik kok, pas gue beli turun. Mungkin turun sebentar, habis ini juga naik lagi. Dia makin turun lagi. Loh, takut kan, mulai kaget, loh, gue salah nih. Turun lagi, aduh mampus deh gue. Turun lagi, aduh nggak kuat, udah akhirnya gue cut loss lah di sini. Terus dia turun lagi sedikit, yes, gue udah cut loss. Ternyata dia naik lagi, nanti terbang ke atas. Ya. Nah, ini yang sering jadi jebakan tuh di sini. Makanya kenapa kalau kita buy, dia turun, kalau kita sell dia naik, karena gitu. Kita buy setelah semua orang mulai euforia, terus nanti mulai dia turun, ketika kita nggak kuat, ini sebenarnya secondary-nya udah kelar. Dia balik ke naik lagi. Jadi kita belinya di sini, jualnya di sini. Makanya dibeli turun, dijual naik. Ya, nah, kalau belajar technical, kita bisa prediksi C ini tuh si titik ini akan berhenti di mana. Ya, jadi kita punya pegangan lah, nggak asal turun di cut loss. Ya, kalau turun di cut loss nanti ya ini habis di cut loss dia naik ya. Jadi sebenarnya trading di titik C ini bisa ya, cuma ini ya mungkin lebih dari basic ya, karena ini kan kita mau ada prediksi untuk ke titik C-nya ya. Ini yang lebih basic itu sebenarnya buy on breakout di sini. Kenapa? Karena kalau buy on breakout ini memang harga udah bergerak naik ya. Jadi dia memang akan lanjut primary trend, nanti dikonfirmasi di sini di titik ini ya. Memang belinya tinggi, tapi probability benarnya itu juga tinggi ya. Jadi kalau di sini, kalau gaya trading breakout ini profitnya mungkin sedikit, tapi probability menangnya, probability bahwa ini benar akan lanjut primary trend itu lebih. Nah, trading breakout itu kayak gimana sih? Ya, yang pertama tentu kita harus tahu dulu breakout itu apa. Breakout ini kalau yang valid itu dia harus memenuhi tiga syarat ya. Yang pertama adalah break resistance ya. In case yang tadi itu breaknya adalah previous high. Terus dia harus ditutup di atas resistennya dan harus ada volume spike. Volumenya harus tiba-tiba naik ya. Itu yang disebut dengan valid breakout. Contohnya gimana? Kayak ini chart Bitcoin lagi ya.
Kita lihat ya. Ini ada primary, terus ada secondary sedikit. Ya, kita pasang titik ini sebagai titik breakout-nya. Jadi ketika harga bergerak naik, ya ke sini, di titik itu tuh, ya, kita buy. Ya. Nah ini valid breakout nih. Ya, kenapa valid breakout? Dia break resistennya ini, tutupnya juga bagus di atas, volumenya juga gede. Jadi ini valid breakout. Ya walaupun nanti kita terlambat-lambat, tapi kan harga masih naik sampai sini. Oke. Contoh yang kedua yang ini. Ini ada primary, ada secondary. High-nya kita pasang. Ketika harganya tembus itu, ya tembus resistennya itu, tembus previous high. Volumenya juga naik di bawah. Ya udah kita buy aja. Ya nanti harga akan lanjut naik lagi ke atas. Ya. Turun juga gitu. Jadi ketika ini turun, ada secondary, pasang triggernya di situ. Ketika dia ditembus, volumenya juga lumayan naik. Ya udah dia lanjut turun. Ya. Ini ada secondary lagi, pasang lagi, tembus lagi, volumenya gede, ya udah bablas turun. Gitu. Ya itu yang disebut dengan breakout trading. Ya, jadi volumenya harus ada, terus dia harus break resistennya sama harus tutup di atas atau di bawahnya, ya di bawah garis support atau resistennya. Itu yang disebut dengan breakout. Oke, nah ini case kira-kira real case-nya kayak gini ya. Ini BTC di chart daily ya. Jadi ini mungkin mainnya long term banget. Tapi ini buat contoh aja. Ini ada primary, ini ada secondary. Kita udah pasang triggernya di situ. Buy-nya di situ. Volumenya waktu ini tembus, ya ini candle-nya namanya Marubozu candle. Volumenya gede. Kita buy-nya di sini. Habis itu dia akan lanjut naik. Memang kita udah kehilangan profit antara ini sama ini gitu. Benar. Tapi ketika tembus ini, itu probability dia untuk terus naik ke atas itu lebih besar daripada kalau di bawah ini. Ya kalau di bawah ini harganya malah bisa turun lagi. Gitu ya. Ini yang apa? Yang pakai chart besar ya, trading yang lama. Yang lebih kecil mungkin yang ini, ya. Ini primary, ada secondary, pasang triggernya, buy waktu break, harga naik terus ke atas. Ini juga sama ya, primary, secondary, pasang triggernya, harga akan tembus. Seenggaknya dia akan naik, akan melenting di atas garis yang kita buy ya. Nah, kalau diperhatikan, ya ini kotak ketika breakout sampai harga di puncak, ini juga kotak ketika breakout sampai harga di puncak. Ya, perhatikan bentuk kotaknya. Bentuk kotaknya itu dia persegi panjang. Ya. Ini kan lebar ini bicara waktu, yang ke atas ini bicara harga. Ya. Nah, kalau trading breakout itu biasanya modelnya kayak gini. Jadi ini time efficient. Harga bergerak naik di dalam waktu yang relatif lebih pendek. Jadi waktunya pendek, harganya naik. Nah, gue sukanya trading breakout tuh ini. Ya, harga itu bergerak naiknya itu cepat. Ya. Kayak gini. Cuma berapa hari udah naik. Daripada kalau misalnya kita buy-nya nunggu-nunggu, misalnya di yang belum breakout itu misalnya kayak di sini nih. Ya, misalnya di daerah sini atau di daerah sini. Gue lebih suka habis breakout aja. Nah, pergerakan harganya cenderung cepat. Ya, ini kita lihat aja bentuk persegi panjang. Jadi waktunya pendek, harganya naik. Oke. Ini contoh yang besar ya sekarang. Coba kita ambil contohnya BNB ya. Sama BNB juga. Ini ada primary sedikit, ada secondary. Kita pasang resistennya di situ. Buy di situ, ada volume, ya udah di buy aja. Habis itu dia naik. Ya, cuman dalam waktu berapa nih? 2 hari naiknya banyak. Kita kan buy di sini. Besoknya ini, besok lusa udah di sini. Udah mentok. Cuma 2 hari aja. Ya. Bentuknya persegi panjang, jadi dia time efficient. Bagusnya breakout trading itu time efficient. Waktunya pendek, harganya naiknya tinggi. Ya. Ini yang kecil. Kalau kita trading di yang besar, kita pakai ini.
Jadi primary-nya ini, secondary-nya ini, tarik di situ, buy-nya ketika breakout, harganya melenting ke atas. Sama ini juga, ya waktunya pendek, harganya naiknya kenceng. Ya, itu yang gue suka dari breakout trading ini, ya. Oke. Oke, gue share sedikit mengenai view gue di BTC ya. Nanti yang lain biar Om Farhadi aja. Oke, ini gue pakai chartnya investing.com ya. Ini BTC sama USD. Ya mungkin chartnya mungkin agak sedikit beda ya kalau pakai Binance ya, karena beda exchange kan beda harga ya. Ini sama kayak forex, tapi walaupun beda exchange beda harga, arah utama itu ya pasti tetap sama ya. Itu cuma selisih aja. Karena kalau harganya bisa beda jauh ya di arbitrage sama orang-orang tekor nanti. Oke, ini chartnya BTC ya. Ini sebenarnya BTC juga ini yang tadi kita share ya, udah primary, secondary, udah primary. Nah, ini di atas, ini gue agak sedikit keluar nggak apa-apa ya dari topik yang tadi. Ini di atas, ini sebetulnya udah ada namanya, kalau belajar pattern, itu namanya pattern rising wedge. Ya. Atau kalau yang belajar Elliott ini bilangnya ending diagonal. Oke, ini ada rising wedge. Nah ini biasanya udah tanda dari selesainya sebuah tren, ya. Rising wedge udah kena 3 kali di atas, 1, 2, 3, ya, kira-kira kena 3 kali, itu biasanya udah selesai. Ya. Nah, pola ini itu punya target di sini, ya, di kaki ini targetnya. Nah, di sini ada pivot ya, puncak ini kan jadi resisten. Ya, jadi kita akan ini pendekatan, kita sekalian aja bikin satu area yang kita predik akan jadi area demand ya. Jadi di sini ada resisten pivot yang udah jadi support, dan di sini ada target dari pola ini ya, pola ending diagonal atau rising wedge itu. Ya. Nah, ini kalau yang tradingnya pakai indikator ya. Ini gua share sedikit, ini sebenarnya udah ada namanya divergent ya, bearish divergent. Jadi harganya naik tapi indikatornya turun. Ini stokastik. Ini MACD sama, MACD-nya turun. Ya, jadi ini memang udah bearish divergent banget. Ya. Dari sini sebenarnya udah bisa kebaca bahwa ini akan bearish sebetulnya. Ya, bahkan sebelum titik ketiga ini dikenai ya, pada waktu masih di sini, ini udah kelihatan ini akan jadi rising wedge, dan ini udah ada namanya bearish divergent ya, baik di stokastik maupun di MACD. Oke. Nah, kalau dilihat sendiri memang si Bitcoin ini secara cycle juga gua bilang sih juga udah kelar ya. Jadi kalau misalnya anggap pakai Liotev ya, ini gue tarik simpel aja dulu ya. Nah, ini udah kelar sampai 5 ya. Ini udah ending diagonal. Nah, ini prediksi gue dia akan ke sini 44 ya. Ini gue udah share waktu itu di grupnya teman-teman bootcamp yang punya grup kripto, bahwa ini akan ke 44. Nah, ini view gue di kripto itu dia akan turun ke sini. Akan turun ke sini ya, ke area ini 44 sampai 41 ya, kira-kira gitu, 44. Nah, dari sini dia akan mantul. Nah, mantulnya seberapa jauh kita belum bisa lihat, kita harus lihat nanti titik ini jatuhnya di mana. Oh, ini yuk, suaranya berdengung deh kayaknya. Berdengung. Masa sih?
mesin laptop gua nih. Masih berdengar nggak? Masih, di baru makanya. Beliin lah nanti lah sama grup kripto dibeliin. Oke, gua lanjutin ya. Nah ini turunnya, ini bisa macam-macam ya. Bisa di sini, bisa sejajar ini atau bisa lebih rendah. Ya, gua sementara view-nya kayak gini. Ya. Biar sekalian tebar fir ya. Kira-kira view gua kayak gini. Ya, dia akan turun ke 44, akan mantul, nanti akan turun lebih jauh lagi. Ya. Cuma untuk yang ini, yang terakhir ini, nanti kita ngomongnya setelah yang ini terbentuk dulu ya, baru kita bisa ngomong yang ini. Nah nanti ini turun, itu akan sama. Jadi dia akan ada gerakan-gerakan zigzag yang tadi. Ini turun ke sini, ini naik sedikit, ini turun lagi. Nanti ini naik lagi, nanti ini turun lagi. Gitu. Ya. Ini wave A ya, kalau Om Farhadi pasti tahu. Kayak gitu ya, jadi siap-siap nih yang kripto untuk bisa di bawah nyelam ke 44 ya. Tapi ini view gua ya guys, ini belum tentu benar, namanya juga view. Ya, kalau benar ya syukur, kalau salah ya wajar. Wajar. Oke, itu view gua di kripto ya. Jadi pertama akan ke 44 dulu. Let's see. Nah, gue balik lagi ke presentasi gua sebentar. Masih ada sedikit slide. Oke, itu tadi view gua di BTC. Nah, view ini gue udah share dari waktu sebelum ending diagonal rising wedge ini breakdown ya. Tapi itu gue lupa tanggal berapa ya, ini di grupnya teman-teman di bootcamp. Ya, jadi ini view gue kayak gini. Tanggal 18 April, jadi berapa hari yang lalu? 5 hari yang lalu ya. 5 hari yang lalu. Nah, begitu kita udah tahu arahnya akan turun, kita pakai metode zigzag tadi ya. Jadi pakai metode zigzag tadi, kalau breakdown ya kita nge-short, ya kita nge-sell. Nah ini teman-teman yang pada nge-sell short, karena udah tahu pada turun ya, semua posisinya nge-short. Ini gue ambil dari grup yang tadi. Jadi ada grup teman-teman yang ikut bootcamp gue ya, ikut pelatihan teknik analisis. Itu pada nge-short semua, ya pada nge-share ya ini profitnya macam-macam lah ya. Kalau profit sih yang tergantung rezeki masing-masing lah ya. Kita nggak bisa ngomong, tapi yang penting kalau arahnya udah tahu ya kita bisa manfaatin untuk bisa dapat profit. Oke. Itu aja sharing gue untuk malam ini guys. Ya. Bosen nggak dengerinnya? Cerahkan banget loh Om. Oke, waktu dan tempat dibalikan ke moderator. Thank you. Oke, kita mulai dengan sesi pertanyaan aja dulu ya. Mau aku bacain dari chat apa mau yang raise hand dulu nih? Kok nih yang raise hand dulu lah ya. Siapa nih namanya? Tumpak ya. Silahkan bertanya kalau mau. Kalau nggak ada, ya udahlah aku bacain aja dari chatnya ya. Nggak apa-apa kan? Ini ada yang nanya, mana nih? Gimana caranya nentuin support dan resistance? Yang simpel dulu deh. Kok ini suaranya nggak kedengeran? Oke. Support dan resistance itu sebenarnya ada 4 macam ya. Yang pertama ada support pivot. Itu paling gampang, itu garis-garis mendatar di mana high sama low-nya itu kena ya. Itu ada support. Kemudian yang kedua itu dari trend line-nya. Ya, jadi kalau kita nanti tarik dari low ke low atau dari kalau support itu dari low ke low, itu kalau kita tarik garis
itu kita dapat area support juga. Ya, itu cara yang kedua. Jadi yang tadi yang pertama tuh classic support itu pakai pivot, pakai garis-garis mendatar ya di puncak atau di lembahnya, di top atau di bottomnya, ya. Di low atau di high, pakai garis-garis mendatar. Jadi satu garis mendatar aja itu udah cukup untuk jadi support yang klasik. Kalau yang pakai 2 titik itu trend line, jadi kita ngehubungin dari low ke low untuk support atau dari high ke high untuk resistance. Ya. Cara yang kedua pakai trend line. Cara yang ketiga itu pakai dynamic support, itu pakai EMA biasanya, ya. Exponential moving average itu dari dynamic support. Jadi support yang dynamic, dia ngikutin pergerakan harga, dia lebih agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Ari di Cryptocurrency Indonesia. Ya, di video ini kita akan bahas untuk beberapa kit yang banyak yang. Nah, yang keempat itu pakai Fibonacci. Jadi pakai area-area Fibonacci. Jadi support resistance itu ada empat metode untuk menentukannya. Ya, gitu. Ada klasik, ada trend line, ada moving average, ada Fibonacci. Itu nanti semua diajarin di bootcamp 2 ya, iklan sedikit. Oke. Boleh kan? Oke, tadi ada yang raise hand. Friends ya, boleh deh nanya dulu. Silahkan. Malam kok. Mau tanya, ada 2 pertanyaan sih. Yang pertama, mengenai moving average. Kita lihat itu ada yang pakai 20, lalu kayak kok tadi juga pakai 30, lalu Om Farade juga saya lihat sempat pakai 13 kayaknya seperti itu. Itu gimana ya nentuinnya kok ya? Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat breakout terkadang gimana kita bisa tahu jika itu false breakout? Itu aja sih kok. Makasih. Oke. MA moving average. Moving average yang standar itu ya, yang standar nih, yang textbook itu MA 5, 20, 50, 100 sama 200. Yaitu yang textbook. Nah, tapi kan masing-masing tuh punya gaya trading masing-masing ya. Dia cocok-cocokan. Ya. Dan kadang-kadang juga tergantung si koinnya ya, ada koin yang menurutnya sama MA tertentu gitu loh. Jadi ini masalah selera aja sih ya, selera sama kebiasaan. Nah, gue pakai MA 30 karena itu yang gue rasa cocok gitu, yang gue bisa melihat pergerakan cycle, pergerakan trennya itu dengan jelas. Gue pakai MA 30 gitu. Nanti orang lain beda-beda, ada yang 25, 13, itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi gini, technical itu mesti paham ya, technical itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya, semua itu fleksibel dan sesuai selera. Pokoknya technicalnya salah pun kalau jadinya cuan ya itu jadinya benar gitu. Technicalnya benar pun kalau jadinya loss ya salah gitu. Ya. Jadi yang menentukan benar salah itu cuan, bukan teorinya ya. Kalau cuan ya pokoknya kalau cuan mah benar aja, mau salah juga jadi benar gitu. Itu masalahnya tergantung selera. Itu nanti dari pengalaman, setelah nanti nyoba sering-sering kita akan ngerasa oke, gue cocoknya pakai EMA ini deh gitu. Ini menurut gue lebih reliable deh ya gitu. Nah, untuk false breakout yaitu biasanya kita harus memenuhi 3 tadi tuh. 3 tadi harus break tutup di atas resisten, ada volume sama apa tadi satu lagi? Break resisten, volume sama tutup di atas ya. Nah, itu yang valid kayak begitu. Nah, kalau false breakout itu memang nggak gampang untuk dilihat ya. Karena biasanya ya udah breakout dulu baru false breakout. Itu susah untuk dilihat mana breakout, mana false breakout. Yang bisa kita lakukan itu cuma antisipasi aja. Jadi setelah kita buy on breakout itu harus ada antisipasinya. Kalau misalnya dia ternyata false breakout ya kita antisipasinya apa gitu loh. Memang kita bisa korek-korek sedikit ya, misalnya dari bandarmologinya ya. Jadi ketika breakout ini sebenarnya ada yang akum apa enggak sih gitu, atau ketika breakout ini ternyata sellernya yang
yang banyak, ya itu bisa jadi hint buat kita, ini kira-kira breakout-nya kuat atau enggak. Tapi sulit untuk ketika dia breakout, kita tahu bahwa, oh ini false breakout, oh ini breakout, itu sulit. Ya, jadi setelah breakout dulu, baru kita bisa ngecek nih, lihat-lihat kira-kira kekuatan breakout-nya valid atau enggak. Dan tetap harus diantisipasi. Jadi kalau ternyata itu false breakout gagal, ya kita ada antisipasinya. Nah, trading breakout itu cuma cocok di trending market. Ya, jadi kalau marketnya lagi sideways itu nggak cocok, itu pasti sering false break. Jadi kalau ada yang trading saham di sini sekarang ini kalau breakout itu banyak yang false break. Kenapa? Karena marketnya lagi sideways. Jadi usahakan trading breakout itu di market yang lagi trending, entah itu uptrend atau downtrend. Ya, gitu. Oke, lanjut ya. Siapa lagi nih? Satria ya? Satria silakan. Iya. Namanya Satria tapi suaranya cewek karena kita lagi kerja kelompok. Oke, silahkan Mbak. Gini, kok mau tanya untuk kita TP-nya itu kita bagusnya TP di harga kita beli, sejumlah harga kita beli, atau gimana? Terus kalau misalkan kita mau CL juga gitu. CL kita tuh misalkan pas dia lagi down, kita tuh bagusnya di persentase berapa? Gitu aja deh. Masih. Oke, ini ya. Sebenarnya TP sama CL ini gue lihat banyak yang beda-beda ya, terutama CL ya. CL ada yang pukul rata pokoknya 3% CL, 5% CL. Kalau menurut gue itu salah. Kenapa? Ini gini. CL itu kita lakukan kalau udah nggak sesuai skenario. Jadi kalau dia turun, tapi skenario-nya itu masih oke, ya kita harus hold gitu. Nah, skenario-nya kapan? Tolong di-mute dulu teman-teman. Buat yang lainnya tolong di-mute dulu ya. Makasih. Ya nih. Lanjut Om. Oke, gue lanjut ya. Gini, kalau menurut gua CL pakai percentage itu salah. Kita harus lihat gambarnya. Jadi ketika dia harga berapa, formasi yang kita inginkan itu gagal. Nah, baru di situ kita CL. Jadi CL itu setelah gagal, jangan sebelum gagal. Kalau pakai 3%, 5%, pukul rata, itu pasti banyak kena gocek. Jadi abis CL harganya naik. Ya, di pola yang zigzag tadi, yang gua jelasin di slide, yaitu kita harus tahu dia turunnya itu sampai berapa toleransinya supaya ini skenario itu yang kita mau itu tetap berjalan gitu. Nah, ketika skenario yang kita mau itu udah nggak berjalan atau udah gagal secara teknikal, nah baru di situ kita cut loss. Jadi kadang-kadang cut loss itu bervariasi, ya. Cut loss-nya bervariasi, tergantung chart-nya, tergantung gerakan harganya, tergantung support-nya di mana gitu. Gitu. Oke. Ini nggak kedengeran loh. Oke, kalau TP itu gini, sebenarnya secara teknikal itu TP ya pasti udah ditentukan. Tapi kalau harga udah naik, ya kita tetap harus jaga ya. Kita sebagai trader itu haram lah hukumnya kalau udah hijau kita biarin jadi merah gitu. Ya. Kalau udah hijau harus dijagain. Kalau dia balik jadi merah ya kita keluar waktu masih hijau gitu. Jangan sampai jadi merah. Gitu. Ada lagi? Oke, tunggu sebentar. Aku bacain dari chat ya. Thank you. Sama-sama. Ada pertanyaan, Konik ada buka bootcamp ya? Iya ada. Yang mau belajar technical analysis bisa belajar sama Konik. Dia buka bootcamp yang kedua. Aku yang jawabin. Terus ada yang nanya, kalau volume kecil bisa dipastikan false breakout nggak sih?
Belum tentu. Kadang-kadang pas breakout volumenya kecil, besoknya volumenya gede. Belum tentu jadi. Jadi breakout kecil juga bisa valid breakout ya. Tapi kalau mau reliable ya itu volumenya lebih gede, lebih reliable gitu. Volume kecil jangan langsung dijudge false breakout karena kadang besoknya baru muncul volumenya. Gitu. Oke, thank you. Kemudian ada lagi nih yang raisan siapa namanya? Daiva silakan, Mas, Mbak. Ya udah aku pas ya. Mbak mau oke. Ya silakan Mas. Yang mana sih? Halo. Ya halo. Ya silakan. Mau tanya nih, kalau misalnya kita trading dalam jangka waktu mingguan, seminggu atau 2 minggu, itu kan ada kemungkinan kita bakal melalui beberapa wave ya, 1 wave atau 2 wave. Nah itu gimana cara prediksinya? Ini bakal ke wave yang sini ke atasnya sampai naik berapa kali, terus ke bawahnya berapa kali itu gimana ya kalau misalnya kita trading dalam jangka waktu seminggu atau 2 minggu atau lebih gitu. Terima kasih. Oke. Jawabannya ikut bootcamp. Lebih ikut bootcamp. Oke, siap. Susah soalnya dijelasinnya. Oke, terima kasih kok. Oke, lanjut. Hebat loh marketingnya. Sorry itu bukan gua nggak mau jawab ya, tapi memang jawabannya agak-agak sulit. Ya itu memang harus ngerti dulu technical secara menyeluruh, baru kita bisa ngomongin wave gitu. Kan wave itu memang bisa dihitung, ya. Bisa dihitung. Ntar join webinar gua week 5 ya. Nah tuh. Nah tuh. Sama Om Faradi juga. Noted. Oke lanjut. Silahkan Margaret. Aku pilih yang cewek deh sekarang. Margaret. Silahkan sis. Muka gue malu. Ini nggak ada lagi nih yang mau bertanya. Cukup lah ya. Semua pada mau lihat koin apa yang besok naik. Tadi ada yang nanya XRP sama Doge. Cuma nanti bisa diterangin lah sama Om Faradi ya. Ya. Ada lagi? Cukup lah ya. Udah ya, nggak ada yang mau nanya lagi ya. Oke. Thank you guys. Thank you, Konik. Thank you. Thanks a lot, Konik. Yo. Terima kasih, Konik. Thank you, Mas. Nah, udah pada ini kan, menarik banget kan TA-nya. Nah, buat yang mau belajar TA, silahkan join bootcamp-nya Konik. Oke? Nanti diajarin dari mulai basic sampai advance-nya mengenai technical analysis. Oke, kita lanjut ya dengan Mas Faradi. Faradi, silahkan perkenalkan diri dulu dong, kan baru nongol nih sekarang. Thank you, Dian. Halo teman-teman, salam kenal. Yang belum kenal, kayaknya udah pasti kenal semua lah ya. Gue paling sering nongol di grup ya kan, ngasih chart apa ya kan. Nah yang belum kenal, nama gue Faradi, kenalin. Jadi untuk sesi kali ini, gue akan sharing untuk top 5 market cap dulu. Jadi planningnya gini, minggu ini gue akan sharing untuk nomor 1 sampai nomor 5 market cap. Minggu depan nomor 6 sampai nomor 10. Nah, untuk next week-nya lagi, berarti 2 minggu dari sekarang, gue akan sharing koin-koin yang teman-teman pilih. Jadi random coin. Jadi nanti mungkin teman-teman admin, mungkin Dian bisa bantu untuk voting gitu ya. Jadi nanti kalian bisa voting 5 koin apa aja yang mau kita bedah secara Elliott Wave. Nah, sebentar ya, gue sharing screen. Udah kelihatan belum screen
gua. Halo? Udah kelihatan belum? Ada. Udah. Ya. Oke. Jadi untuk kali ini gue akan sharing top 5 market cap berdasar ini source-nya gue ambil dari coinmarketcap.com per tanggal 21 April 2021. Ya. Jadi berdasarkan data dari source itu, top 5 itu adalah Bitcoin, ETH, BNB, XRP, sama Doge ya. Nah, sebelum gue jelasin lebih lanjut outlook-nya bagaimana untuk 5 itu. Nah, ini gue pengen teman-teman tahu dulu nih. Jadi nanti biar teman-teman itu nggak bingung ya. Apa sih yang namanya cycle? Apa sih yang namanya wave? Apa sih yang tadi Konik bilang ada impulse wave? Apa yang namanya corrective wave gitu ya. Makanya kalau teman-teman suka lihat di grup, saya sering banget capture chart atau capture gambar gitu ya, udah ada ABC 1 2 3 4 5 tuh apa sih gitu kan. Nah, ini ya. Jadi kalau ini adalah basic labeling guidance menurut Elliott Wave gitu ya. Jadi yang terbesar itu adalah 1 Romawi kotak. Untuk 1 Romawi kotak sampai 5 Romawi kotak untuk impulsnya, berarti impuls itu adalah wave yang sesuai trennya ya. Wave yang sesuai trennya. Jadi kalau misalkan trennya naik, ya impulsnya adalah ya naik gitu kan. Nah, tapi kalau trennya turun, berarti impulsnya adalah turun gitu kan. Nah, tapi di antara impuls juga pasti ada korektifnya gitu kan. Jadi setelah 1, 2, 3, 4, 5, nah pasti selalu akan ada A, B, dan C gitu kan. Nah, ini yang 1 Romawi kotak ya, itu biasanya dipakai untuk ngebedah multi years. Bisa yearly ini yearly dan monthly chart gitu ya. Nah, sementara super cycle itu pakai 1 Romawi kotak. Tapi bukan 1 Romawi kurung yang bulat ya, bukan, ini kan yang kotak, ini yang bulat gitu ya. Harap dilihat ya perbedaannya ya. Ini ada yang kurung kotak, ini ada yang kurung bulat gitu ya. Ini kurung kotak, kurung bulat gitu ya. Nah, sampai ke yang paling bawah, ini yang untuk chart intraday gitu ya. Intraday itu ya bisa dibilang ya chart menit, chart jam-jaman gitu ya. Nah, ini penggunaannya ya. Jadi ini gua kasih gambaran dulu ke teman-teman soal labeling gitu ya. Biar nanti pas ngebaca outlook itu teman-teman nggak bingung gitu ya. Nah, ini adalah Bitcoin USD monthly chart. Jadi di sini gue coba menganalisa dulu mother coin kita. Jadi kan memang banyak koin gitu ya di dalam kripto gitu ya. Tapi yang mother coinnya adalah Bitcoin gitu ya. Nah, Bitcoin itu sebenarnya secara bigger views itu ada di mana sih? Nah, ini kalau bisa teman-teman lihat 2017 itu kan juga kurang lebih Bitcoin katanya lagi bagus-bagus ya gitu ya. Dan itu benar. Memang ternyata di tahun 2017 itu adalah first bull cycle. Ini adalah cycle yang pertama. 1 kurung kotak. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat yang sebelumnya tadi, 1 kurung kotak itu adalah primary cycle-nya. Yang di dalamnya adalah cycle-cycle yang 1 bulat-bulat ini. Ya. Terus dia turun di 2018-2019 membentuk primary cycle yang kedua. Nah, kita sekarang ada di mana sih? Kita sekarang sedang ada di dalam intermediate cycle dari primary cycle. Jadi wave 3 kalau di dalam Elliott Wave itu adalah wave yang paling agresif, wave yang paling panjang gitu ya. Wave yang paling panjang sehingga rata-rata pasti kayak all time high segala macam itu pasti akan terbentuk di dalam wave 3. Nah, apalagi di sini adalah kita sedang di dalam wave, ibaratnya cara bacanya itu adalah wave 3 di dalam wave 3 yang lebih besar gitu ya. Oke. Tadi kalau ngelihat chart ini apa sih summary-nya? Jadi secara multi years cycle multi year cycle EW, Bitcoin itu sedang mau menuju
intermediate cycle yang keempat. Yang di sini ya. Dengan target koreksi sekitar 40.000 USD. Ya, mirip-mirip kan sama yang Ko Nick bilang tadi gitu kan, kurang-kurang lebih di 40-an ribu gitu kan. Dengan estimasi itu 4 sampai 16 bulan. Kenapa 4 sampai 16 bulan? Karena di sini wave 2 dari 1 ke 2 ini terjadi selama 8 bulan. Nah, berarti ada 8 bar di sini ya, total wave 2-nya. Nah, berarti wave 3 ini kalau mengikuti skenario ideal alternation rules EW akan berlangsung kurang lebih ada 4 bar nih. Jadi ada satu, kan baru 1 gitu ya. Mungkin akan ada 2, tapi mungkin yang 2 itu hijau, terus 3, 4 gitu ya. Nah, yang keempat itu mungkin udah mulai arah-arah reversal ke last wave gitu ya. Nah, idealnya setelah nanti mencapai 40 ribuan ini kurang lebih ya di sini. Di 40 ribu ini idealnya BTC akan melanjutkan naik lagi untuk yang kelima. Jadi secara total primary cycle itu lengkap. Jadi primary cycle 3 itu sudah terdiri dari 5 wave. Ya. Ini kurang lebih roadmap-nya seperti ini untuk secara helikopter view-nya, monthly chart-nya. Ya. Terus saya next. Ini coba saya bedah ke Bitcoin yang daily chart gitu ya. Nah, kemarin sempat saya ada skenario seperti ini. Ya. Skenario seperti ini masih akan valid apabila 50.000 USD tidak tertembus. Nah, kemarin saya pakai beberapa kali ada bilang di grup kalau 50.000 belum tembus, saya nggak mau bongkar muatan nih. Siapa tahu dia emang pullback-nya jauh gitu kan. Karena invalidation level-nya ada di sini gitu loh, dari si skenario ini. Nah, ternyata tadi pagi pas sahur ya, teman-teman tadi ya, udah ke break. Jadi skenario ini menjadi invalid. Ya, di sini juga ada saya gambar nih sebenarnya, garis merah ini kan. Nah, jadi skenario kita yang gimana sih? Jadi seperti ini. Ya. Jadi Bitcoin secara daily dia udah break dari si wedge-nya ini kan, rising wedge atau diagonalnya itu kalau di Elliott wave kan. Dia sedang membentuk wave A. Asumsi apabila zigzag dia akan membentuk 5 subwave di dalam A ini. Nah, turun yang sampai tadi nyentuh ke 50K. Aduh. Ke 50K dikit-dikit itu, bahkan lebih dikit itu adalah masih bagian dari wave 3 dari A. Sorry. Wave 3 dari A ya. Jadi saya masih expect mungkin sampai dengan 2 hari, mungkin sampai dengan minggu, wave A ini masih akan berlangsung gitu ya, mungkin 2 hari lagi gitu ya. Mungkin level idealnya ada di sekitaran 46.000 USD untuk si wave A-nya. Nah, nanti setelah wave A selesai terbentuk, nggak mungkin ini turun terus, nggak mungkin tuh ya, pasti habis gelap terbitlah terang gitulah ya. Akan ada rebound. Nah, tapi seperti yang Konik bilang tadi, hati-hati. Ini reboundnya jangan sampai jangan terlalu euforia, jangan terlalu senang dulu. Karena habis wave A biasanya akan ada rebound berupa wave B rebound gitu ya. Yang saya prediksi berdasarkan Elliott wave dan Fibonacci. Ini sorry, Fibonacci-nya sampai numpuk-numpuk kayak gini, tapi kalau saya biasanya jadi biar teman-teman tahu lah bagaimana cara saya ngitungnya gitu ya. Harusnya idealnya akan ada rebound ke sekitaran 53.000 sampai 57.000. Ini yang 57.600 ini nih harusnya. Itu ada di Fibo Golden Ratio 0,618. Karena idealnya wave B itu kalau nanti di Elliott wave itu idealnya memang main di 0,382 sampai 0,618 kalau zigzag correction.
Nah, setelah dari wave B itu akan kemana sih? Akan ada lanjutan penurunan untuk melengkapi wave C. Nah, wave C itu targetnya kemana sih? Adalah ke kisaran 40 sampai 45.000. Nah, ini sebenarnya angka pasnya ini nih, 39.774. Saya buletin aja 40.000 lah kurang lebih. Untuk melengkapi wave 4. Kotak kurung bulat gitu ya. Ya, mungkin kalau teman-teman ingat tadi ya, ini yang di sini yang di monthly chart ini, sorry. Ini kita lagi mau on the way ke sini kan, 4 kurung bulat ya. 4 kurung bulat di monthly chart. Nah, di daily chart-nya ini bentuknya kayak gini nih. Jadi nggak semerta-merta di monthly chart itu langsung turun begini. Memang kalau di monthly chart langsung turun, tapi kalau dibedah ke dalam time frame yang lebih kecil akan kelihatan zigzag-zigzagnya gitu. Ya, ini asumsi. Ini saya tulis juga di sini. Wave A membentuk 5 subwave. Jadi nanti A ini kan baru 1, 2, 3 gitu ya. Ini nanti akan jadi gini. Ini baru 1, ini baru 2, ini lagi on the way ke 3. Ya, ini nanti akan ada 4. Nah, mungkin 5-nya akan mendarat di sini nih mungkin nanti. Nah, nanti wave B juga akan ada rebound. Reboundnya berapa? 3 subwave. 1, 2, 3 gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang saya gambar lurus kayak gini jadi kayak wah langsung nih, enggak. Jadi di dalam B itu juga ada 3 subwave. Nah, baru nanti akan ada C 5 subwave lagi. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini untuk Bitcoin. Jadi nanti tolong di take note aja. Harusnya ini tadi juga masih inline ya sama apa penjelasan dari Konik tadi ya. Ya berarti so far udah 2 orang technical analis nih yang ngomong gitu kan. Jadi ya insya Allah valid lah gitu kan. Nah terus next itu ada ETH. ETH itu ini polanya mirip-mirip sama si Bitcoin kemarin gitu ya. Cuman memang seperti yang saya pernah bilang, Bitcoin itu leading. Jadi leading kurang lebih 1 sampai 2 wave. Jadi apa namanya koin-koin lain gitu ya, itu agak sedikit lag kalau bila dibandingkan sama si Bitcoin gitu ya. Nah, untuk ETH itu dia sekarang sedang ada di sini, wave 4 dari wave 5. Dengan target sebenarnya udah tercapai nih. Ya, minimalnya di 1904 gitu kan. Sorry, koreksi udah tercapai nih sebenarnya. Nah, harusnya setelah koreksi tercapai dia akan menguat gitu kan. Nah, benar menguat nih ke sini ke 2532 sampai mungkin ada peluang untuk menguat sampai sini nih ETH. Ya. Nah, setelah nanti wave 5 ini tercapai, dia akan gini baru membentuk wave 2 bearish. Nah, tapi perlu diingat teman-teman, skenario ini masih on track selama invalidation levelnya tidak tertembus. Jadi kalau nanti misalkan ini ternyata makin turun gitu ya, ini kan udah saya ada 2 garis ya, ada ini gitu ya, turun nembus ini, apalagi sampai turun tembus ini gitu ya, wes bubar skenario ini gitu kan. Nah, tapi kalau gue lihat harusnya untuk ETH masih akan ngebentuk sekali lagi naik at least ke 2682 ini nih, atau 2700 lah gue buletin. Ya. Ini udah kelihatan juga nih apa di AO. Tadi kalau Konik pakai MACD, gue juga pakai MACD sih. Udah kelihatan juga kan ada sedikit bearish divergence gitu kan. Jadi confirm memang kalau di Elliott Wave divergence itu terjadi di wave 5 biasanya. Nah, ini untuk BNB. Nah, BNB dia sekarang udah confirm lagi di wave C dari 4 ya. Ini wave C dari 4. Dengan angka ideal koreksi 386 sampai 417 USD. Ini pokoknya kurang lebih, kan kebetulan gue pakai Indodex ya kalau untuk spot tradingnya gitu ya. Nah, pokoknya angkanya itu kurang lebih 6 sampai 6,5 juta lah angkanya.
area buy gue ntar gitu ya. Jadi jangan senang dulu, wah udah rebound. Enggak, karena apa? Wave C itu tuh terdiri dari 5 subwave gitu ya. Jadi kan asumsi mau itu flat, mau itu zigzag korektif, itu pokoknya C itu 5 subwave gitu ya. Ya, jadi hati-hati, menurut gua BNB kalaupun rebound itu hanya rebound sementara aja. Pokoknya kalau memang teman-teman pengen swing gitu ya, pengen nge-swing, pengen hold agak lama gitu ya mending ngapain serok dari sekarang gitu ya, mending nunggu best price-nya aja gitu kan. Kecuali kalau teman-teman mau trading pendek, nyopet gitu kan, ya monggo-monggo aja asal stop loss-nya ketat gitu kan. Ya. Nah, idealnya nanti setelah BNB nyampe nih target koreksinya ya di 6 sampai 6,5 juta itu. Nah, nanti idealnya BNB akan lanjut lagi menguat ke at least 629 sampai 683. Atau kalau ada ekstensi itu bisa sampai 750. Nah, nanti setelah penguatannya ini selesai, nah BNB akan membentuk udah selesai nih satu cycle. Nah, idealnya nanti si BNB ini harus koreksi kemana? Bisa jadi ke sini ke level 200 USD gitu. Ya. Ini BNB. Nah, ini XRP. XRP gue sendiri tadi udah mulai entry, nyicil dikit-dikit ya. Udah mulai nyicil dikit-dikit, baru dapat 5% sih, dapat 5% slot tadi ya. Mungkin kalau teman-teman tadi ngelihat di grup gitu kan, udah mulai nyicil, udah mulai masuk. Tapi baru 5% slot, karena sebenarnya XRP ini udah mencapai target koreksi idealnya di 0,894. Ya, harusnya udah kena nih, harusnya kita bisa expect dia akan rebound gitu ya. Nah, tapi ini kan daily chart gitu ya. Kalau dibedah ke chart yang lebih pendek, ke lebih kecil gitu ya, itu akan kemungkinan XRP itu akan bottoming dulu nih besok or minggu gitu ya. Tapi menurut gua nggak akan lebih ke bawah dari ini nih 0,894 ya. Jadi makanya tadi yang ikutan entry, saya juga udah kasih trading plan-nya juga di grup. Level stop loss-nya adalah ini lowest hari ini gitu ya. Nah, tapi nanti habis kena stop loss, ya misalkan dia tembus ke bawah lagi gitu ya dari lowest hari ini gitu ya. Nah, itu jangan nggak di buyback ya. Jadi ibaratnya udah kena stop loss terus diam nggak di buyback, ya salah gitu kan. Ya harus cepet-cepet cari level buyback-nya setelah tembus Fibo ini. Berarti di mana next-nya? Oh, di sini misalkan gitu kan. Ya. Jadi untuk 1-2 hari ke depan XRP akan bottoming dulu sebelum nantinya dia akan melanjutkan kenaikan untuk wave yang kelima. Ya. Target wave 5-nya ya kisaran-kisaran ATH gitulah. Tapi itu mungkin agak sedikit panjang gitu ya. Oke, yang terakhir adalah Doge. Nah, Doge ini kemarin gue juga sempat cut loss juga nih di Doge. Di Doge ini kayak mungkin kalau di IISG itu kayak Arto gitu kali ya, gorengan tapi market cap-nya gede gitu kan. Ini kayak Arto, kayak ya bank-banknya market ya kan, yang market cap gede gitu ya, tapi gorengan sebenarnya gitu. Nah, ini bisa dilihat Doge itu kemarin pas sempat naik yang dipom-pom sama siapa? Elon Musk apa siapa itulah. Nah, itu udah puncak wave 3. Dan di wave 3 ini dia dari wave 1-nya di sini sampai wave 3 di situ udah mengalami yang namanya itu triple ekstensi gitu ya. Udah triple ekstensi namanya. Nah, that's why di sini untuk skenario utamanya dia udah selesai nih wave 5. Tapi wave 5-nya lebih pendek dibanding si wave 3-nya, atau kita istilahnya namanya itu truncated wave 5 namanya kalau di Elliott wave. Nah, tapi ini masih 50-50 si Doge ini. Makanya Doge ini jujur gue ya kalau mau trading pendek oke gitu ya. Jadi karena si Doge ini bisa dibilang antara truncated atau ini tuh wave B gitu ya. Karena skenario truncated itu memang sangat jarang terjadi kalau di rate wave gitu ya. Kecuali memang
wave 3-nya itu ekstensi habis-habisan gitu ya. Ya, jadi untuk Doge sendiri sebenarnya udah boleh cicil masuk gitu ya, tapi jangan banyak-banyak dulu. Karena gue takutnya nanti dia akan menguat mungkin sampai ke level hitam ini, atau level merah gitu ya. Nah, nanti dia akan turun lagi nih gini. Nah, jadi apa nih kalau sorry, ini cara undo gimana ya? Undo gimana sih? Oh, hapus. Ya, jadi kalau misalkan kayak gini skenarionya, misalkan dia turun lagi kan ini pola apa nih? Double bottom kan ya? Dengan target minimal tuh ke sini. Kalau memang dia di sini terus langsung turun lagi gitu ya. Sini. Gitu. Dari gue sih habis slide gue. Gue kembalikan lagi ke lu ya. Terima kasih. Ada yang mau nanya nggak nih? Ada yang mau sorry. Ada yang mau nanya langsung? Apa mau dibacain chatnya? Kalau mau nanya langsung silahkan. Tinggal di unmute. Pusing. Emang enak. Ini ada Bandar LPPF siapa pula? Silahkan. Request BTT boleh nggak? Itu nanti di week 3 Om. Kalau week 1 tapi yang sekarang dan minggu depan gue top 5 dan top 10 dulu. Nanti setelah itu baru kita random pick berdasarkan voting ya. Oke, thank you Om. Tanya di grup aja. Nggak dikasih aja di grup. Tunggu minggu ketiga ya. Oke, ini ada pertanyaan. Gimana misalnya skenarionya gagal dikarenakan berita fundamental? Oke, gini. Sebenarnya kalau saya orangnya nggak terlalu perhatiin fundamental orangnya ya, karena benar-benar apa yang terjadi kayak gini. Seperti yang Konik bilang tadi, chart itu tuh udah reflect semuanya gitu ya. Jadi herd behavior, ya yang saya bilang herd behavior, berarti fear and greed-nya orang, itu tuh udah tercermin semua di dalam candle gitu loh. Jadi naik turun ya udah orang ya di situ gitu loh. Nah fundamental, berita fundamental, itu menurut saya dia hanya bisa membuat sesuatu pergerakannya harga itu menjadi lebih volatile aja gitu sih. Jadi misalkan kita pasang target di level, misalnya contoh ya, ini cara share screen white note gimana sih? Whiteboard gini ya. Nah, misalkan kita tahu nih di sini. Ini wave 1 gitu ya. Ini wave 2. Nah, misalkan dia naik wave Nah, berarti kan ini cara hapusnya gimana sih? Nah, misalkan dia naik, ini kan pulpennya mana nih? Pulpennya mana sih? Sorry nih, gue gaptek nih. Pulpennya mana sih pulpennya? Pulpennya. Bukannya ada di ada nggak? Kok nggak ada sih? Bentar. Ini ya? Nah, misalkan wave 2 gitu ya. Nah, ternyata kan harusnya ideal dari wave 2 ini naik dong ke wave 3 gitu ya. Aduh, ini pulpennya mana sih? Pulpennya diumpetin katanya. Iya, pulpennya kok nggak ada ya? Nggak ada pilihan pulpen di sini, ada eraser. Oh, ini kali ya. Bukan. Mana sih? Bentar ya. Katanya pakai pensil aja, Pak, Om. Pakai pulpen gue mau. Kok nggak ada sih? Rese juga nih. Spidol aja Om, spidol Om. Nah, ini kan harusnya wave 3 misalnya di sini gitu ya. Wave 1, wave 2, wave 3. Misalnya kita pasang targetnya cuma sampai sini doang nih. Nah, tapi dengan adanya berita fundamental,
Nah, itu bisa sampai sini nih nanti targetnya gitu loh. Jadi arahnya tetap sama, wave 1, wave 2 mau ke wave 3. Nah, tadi kita pasang target di sini ya. Target misalkan ini let's say Fibo berapa? 1,618 misalnya gitu lah ya. Ini misalnya 1,618 gitu ya, persen gitu kan. Nah, ternyata karena ada berita dia naik ke sini gitu loh. Jadi misalkan jadi 2,618 gitu. Tapi sebenarnya secara arah sama. Gitu jawabannya. Oke, thank you. Ada pertanyaan juga tuh, apakah Faradi buka kelas juga? Oh, Tadi ini udah banyak banget emang yang nanya, tapi jujur gue pribadi belum mau, dan kebetulan gue juga belum sertifikasi juga. Doain ya, mungkin bulan depan gue ambil sertifikasi Elite Wave. Tapi nggak usah khawatir, gue belajar dari certified Elite Wave kok. Jadi harusnya ilmunya ya ibaratnya misalnya mentor gue ilmunya 100, gue ilmunya ya 70 lah gitu kan. Nggak beda-beda jauh. Nah, nanti di week 5 gue akan week 5 dan week 6 tepatnya gue akan share nanti basic-basicnya. Jadi tadi kita udah beruntung udah ada Konik gitu ya yang udah share tentang basic technical analysis gitu ya. Dan nanti di week 5 dan week 6 gue akan share tentang basic Elliott Wave, terus kemudian basic Fibonacci juga sampai ke simple money management ala Elliott Wave gitu ya. Yang gue berharap nantinya harus dipraktekin. Kalau nggak dipraktekin, tapi ilmunya gue tarik semua nih. Ya kan ibaratnya gue sharing cuma-cuma, ya kan, tapi nggak dipakai, terus nggak dipraktekin buat teman-teman analisa, ya percuma gitu kan, jadinya ngapain gitu kan. Ya. Oke, lanjut. Gimana kalau invest jangka panjang gimana ya top 5 coin tadi? Oke. Ini gue reshare lagi deh kalau gitu ya. Jangka panjangnya bicara berapa lama nih? Karena kalau jangka panjang ala gue 6 bulan aja itu udah jangka panjang banget. Bahkan 3 bulan aja itu menurut gue udah jangka panjang ya. Karena gue sendiri nggak pernah hold koin lebih dari 3 bulan gitu. Bukan cuma koin ya, saham atau apapun itu gue nggak pernah lebih dari 3 bulan sih. 4 tahun ya, akhir tahun. Oke, ini gue reshare lagi tadi materi presentasi gue. Ya, ini kita ngelihatnya dari Bitcoin aja ya. Harusnya kalau Bitcoinnya masih bullish, harusnya si altcoin yang lainnya tuh harusnya masih akan follow sih. Kecuali mungkin koin-koin yang sifatnya gorengan ya. Karena kalau menurut gua kalau di IISG kita bagi kan gampang ya, udah ada big cap, mid cap, tiny cap, small cap gitu ya. Nah, kalau di Bitcoin kan cenderung baru gitu ya. Bahkan market cap aja gue lihat tuh bisa dengan gampang berubah-ubah gitu ya. Tiba-tiba Doge itu masuk top 5 yang tadi yang enggak gitu kan. Nah, sementara kalau di ISG kan nggak mungkin segampang itu kan gonta-ganti market cap gitu ya. Jadi kalau menurut gue pokoknya top 1 sampai top 10 itu ya gue bicarakan big cap gitu ya. Nah, kalau bicara big cap harusnya sih mirip-mirip pergerakannya gitu ya. Semua tuh masih ada di dalam semua masih ada di dalam fase bullish sebenarnya. Cuman memang dalam waktu dekat beberapa bulan ke depan, kan gue udah pernah bilang tuh ya, udah dari agak lama ya, ini sih bulan-bulan depan udah mulai paceklik nih koin ya, kalau nggak salah dari bulan lalu gue bilang tuh kan, udah mulai paceklik nih. Cuman mungkin nih awal pacekliknya jadi agak kemajuan aja nih ya kan. Kalau nggak salah gue dari bulan Maret tuh udah pernah, bulan Maret atau bahkan bulan Februari udah pernah ngomong ya gue. Mei itu kayaknya udah paceklik gitu loh. Nah, paceklik ini maksudnya dalam artian dia akan mengalami koreksi wave 4, tapi bagian dari wave 3 yang lebih besar. Jadi kalau pertanyaannya mau di hold, mau invest, masih oke banget. Masih oke banget. Mungkin ini kan gue prediksi wave 4 ini mungkin sekitar 4 bulan lah idealnya gitu loh. 4 bulan. Karena apa? Karena di wave 2 ini 8 bulan minim. Jadi ideal itu tuh 1:2 or 2:1 gitu ya. Jadi kalau mau invest jangka panjang, monggo, tapi tetap invest juga kita nggak mungkin harganya sembarangan dong. Tetap kita pengen
dapat harga yang paling bagus kan. Jadi ya mendingan tetap follow trennya dulu gitu loh. Jangan buru-buru serok lah istilahnya ya. Jadi kalau mau invest bagus. Jadi seperti yang Om Kenyang Saham bilang di minggu lalu kan juga Bitcoin itu tuh udah nggak mungkin hilang gitu loh. Misalnya akan here to stay gitu ya kan. Jadi kalau mau invest oke banget. Next ada lagi. Di mute di mute. sorry, nggak lihat. sorry. Oke, gimana caranya mengetahui pergerakan harga lewat volume? Oke, kalau volume gini, kalau tadi kan Koni juga ada sempat jelasin ya volume ya. Jadi sebenarnya pergerakan harga lewat volume itu gini, jadi bukan dari volume kita tahu pergerakan harga, tapi dari volume kita tahu ini harga confirm atau enggak lanjutin trennya gitu loh. Jadi kalau kayak Koni tadi kasih contoh buy on break gitu contohnya ya. Dengan adanya volume tinggi volume tinggi dengan di trend uptrend berarti dia confirm akan breakout gitu ya. Kalau dia ada volume tinggi di trend downtrend berarti dia confirm akan breakdown gitu loh. Jadi volume itu kalau saya pakainya hanya untuk support maksudnya bukan support, maksudnya untuk mendukung apakah benar ini trennya itu masih akan lanjut gitu loh. Jadi kalau saya kok jadi saya sih? Kalau gua itu pakai 3 pokoknya. Elliott Wave buat tahu arahnya, jadi mau arahnya naik atau turun atau wave berapa gitu ya. Fibonacci itu buat tahu level-level support resist sama stop loss sama target profit gua. Volume untuk konfirmasi. Jadi Elliott Wave bilang arah naik nih, ya kan? Fibo ngasih level di sini. Volumenya mendukung nggak? Nah, jadi gitu. Jadi bukan volume untuk tahu pergerakan harga, volume untuk mengkonfirmasi. Ya. Oke, thank you. Terus lanjut. Gimana hubungannya Bitcoin or Ethereum dominance ke analisa technical altcoins lainnya? Gimana? Gimana hubungannya Bitcoin atau Ethereum dominance ke analisis technical altcoin lainnya? Kalau gue nggak merhatiin Bitcoin dominance ya, yang penting kalau gue perhatiin adalah Bitcoin aja. Nanti deh coba gue gambarin petanya deh untuk Bitcoin dominance. Tapi kalau so far gue perhatiin ya, Bitcoin itu leading 1 sampai 2 wave. 1 wave mungkin leading ke top 2 sampai top 10. Nah, terus sisanya itu adalah leading 2 wave gitu ya. Misalnya kayak contoh nih ya. Bitcoin udah selesai wave 5-nya gitu ya. Udah nge-rising wave gitu ya. Nah, sementara BNB, ETH, XRP baru mau wave 5. Nah, kan ketinggalan 1 wave tuh. Ya kan? Nah, itu gue nggak tahu itu itu cuman ini aja sih. Cuman penglihatan gue aja gitu ya. Tapi sih so far seperti itu gitu ya. Jadi BTC ini leading. Jadi kalau ditanya, misalkan teman-teman nanya, wah BTC jatuh, wah berarti yang lain siap-siap jatuh. Menurut gue akan ada jeda waktu untuk altcoin jatuh setelah si BTC jatuh, gitu loh. Gitu deh. Oke, thank you. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak? Silahkan kalau mau ngomong sendiri. Berhubung ada banyak yang DM, kalau ada yang mau nanya ke Konik atau ke Faradi, silahkan. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kripto punya underlying aset nggak? Itu gue nggak tahu tuh. Mungkin Om Kenyang Saham atau Om Yudi atau teman-teman lain yang itu lebih tahu lah. Karena gue jujur benar-benar pure technical pokoknya ngeliat chart aja gue gitu loh. Ya berita buat support dikit lah. Nah mungkin kalau kayak gitu nanti bisa ditanya di grup lah. Mungkin banyak yang lebih expert dibanding gue deh.
Oke, apalagi sih ini? Oke, ini ada pertanyaan. Setelah wave 5 selesai, dikatakan akan fase bearish. Apakah Elliott wave juga berlaku 5 wave untuk bearish? Berapa lama biasanya durasinya? Oke, ini dikit ya. Ini sebenarnya nanti di week 5 ada nih nanti. Teaser lah, teaser. Ini dikit aja nih ya. Ini cara ngapusnya. Ini kalau gua hapus, jadi gini. Di Elliott wave itu kan kita kalau ngomongin tren kita kenal 2 ya. Sorry, ini cara gua ganti warna. Oke. Ya, ada uptrend, ya kan? Ada downtrend gitu ya. Nah, uptrend. Nah, ini kan terus ada 2 lagi, ada impulse, ya, impulse, ada yang namanya korektif. Korektif gitu ya. Ini gue kasih teaser dikit deh. Karena benar kata Konik nih, kalau gue jelasin bisa sampai jam 12 malam, sampai sahur kali ini. Ya. Jadi impuls adalah wave yang searah dengan tren. Jadi kalau misalkan tren uptrend ya berarti wave impulsnya adalah wave naik gitu ya. Nah, korektif adalah yang berlawanan dengan tren. Nah, wave impuls sendiri itu dibagi 2. Ada normal wave, ya kan? Normal itu gimana? 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sorry, ini 3 pendek nih. 3 nggak boleh paling pendek. 3, 4, 5 gitu ya. Atau yang kita sebut namanya diagonal. Diagonal itu 3 atau 23 gitu, 1, 2, 3 ABC gitu. Atau 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ini kan di dalam 5, 4 sampai 5, harusnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Tapi ini enggak, ini cuma 3. A, B, C gitu loh. Itu namanya diagonal. Ya. Nah, kalau di korektif, ya, itu juga kita bagi 3. Ada yang namanya zigzag. Zigzag itu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ini A, ini B, ini C. Ini namanya zigzag. Ada yang namanya flat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini B. Ini ini A. AS ini. Ini B, ini C. Ini namanya flat. Dan yang terakhir, teman-teman pasti udah pada tahu lah. Triangle. Tuh, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Triangle. Jadi ada 3. Ya. Itu sih jawabannya Jadi untuk uptrend ada 2 wave, normal sama diagonal. Untuk korektif kita ada 3, flat, zigzag, sama triangle. Oke, makasih. Oke, udah ya, udah jam 9 nih. Untuk mau yang bertanya lebih lanjut, nanti bisa di grup. Kalau untuk Faradi itu ada di grup, apa tadi? Komunitas Kripto Indonesia, Crypto Nation ya kalau mau nyarinya. Kemudian kalau untuk Konik, ada juga punya grup Telegram sendiri. Yang mau join bootcamp-nya Konik untuk belajar TA, silahkan bergabung, DM-nya ke Konik ya. Jangan ke saya. Sorry, gue pertanyaan terakhir nih, Di. Oke. Om, tadi TA mengatakan BTC akan turun ke 43 ribuan dalam 2 hari. Apakah pasti terjadi? Apakah ada yang bisa merubah arahnya? Anjir, ini asli pertanyaannya udah kayak dukun kita nih. Jadi gini, ya, BTC gue prediksi mungkin yang wave A. Ini kan dalam waktu 2 hari ya. Kalau waktu 2 hari gue prediksinya itu nggak akan sampai 43. Paling menurut gue di 46 lah, max. Mungkin 46 sampai atau mungkin 50. Jadi range-nya itu 46 sampai 50 aja angkanya. Karena itu wave A, baru wave A ya. Baru wave A. Nah, nanti setelah wave A ini selesai, akan ada wave B naik. Nah, dari wave B akan ada turun, wave C turun lagi. Nah, itulah yang mungkin akan sampai bahkan ke 40.000 gitu loh.
Tapi itu nggak dalam waktu 2 hari. Kalau dalam waktu 2 hari langsung 40.000, gue rasa udah bubar semua nih Bitcoin nih, ya kan? Udah balik ke saham lagi ya kan? Nih kan saham susah, Bitcoin ambrol ke 40.000 2 hari, ya kan? Apa yang mau kita mainin nih, ya kan? Gitu. Jadi kalau dalam 2 hari sih enggak ya, jawabannya. Thank you. Sih udah cukup ya. Oke, tunggu sebentar sebelum selesai. Mungkin ada kalimat-kalimat terakhir. Konik, mungkin ada petua-petua. Mas Faradi juga nanti ya. Monggo Konik. Silakan Konik. Nggak ada. Nggak ada. Oke, Faradi. Ada dikit ya. Jadi ini ya teman-teman, terutama untuk teman-teman yang baru gitu ya, cuman bisa kasih advice, belajar dulu ya. Jadi ini bukan duit down, bukan duit mainan gitu ya, duit beneran gitu ya. Gue aja semalam jujur pas sahur itu cut loss kurang lebih 15% lah, total loss gue. Itu lumayan juga, tapi ini udah mulai buyback dikit. Jadi 15% kalau gue yakin kalau di kripto harusnya bisa lebih cepat lah, harusnya kalau bener trading plan-nya gitu ya. Jadi belajar dulu, materi-materi udah di-share di grup gitu ya, tolong dibaca gitu ya, chart-chart juga kadang-kadang gue juga suka share juga, tolong dibaca, dilihat gitu ya, kalau ada yang tanya, kalau ada yang bingung tanya gitu ya. Itu. Terus kalau setelah impulse wave gitu ya, wave utama misalnya tuh kayak hari ini turun gitu ya. Itu tuh pasti akan ada korektif gitu ya. Pasti akan ada rebound gitulah istilahnya. Jadi buat teman-teman ini itu udah hukum alam lah, di mana ada wave utama, ada gerakan utama primary gitu ya, pasti akan ada gerakan secondary-nya gitu loh. Itu udah hukum alam, nggak mungkin nggak gitu loh. Nah, jadi kalau teman-teman yang baru-baru terutama nggak usah panik karena exit strategi itu pasti akan ada kok gitu. Ya, aja sih Oke, thank you. Oke guys, Oke semuanya, terima kasih udah join dengan sharing kita selanjutnya hari ini. Ditunggu ya untuk minggu depan juga kita akan ada sharing lain dengan guest speaker yang berbeda. Jadi dan juga kita bakal bahas topik-topik yang menarik juga. Oke, terima kasih semuanya. Oke, Yuk, thank you. Terima kasih semua. Nggak foto nih, Adi. Mau foto? Nggak usah. Udah pada keluar. Okay. Bye. Kamu pernah sih kamu tuh kerjanya apa? Thank you.